oleh Yaki Dr. Inter Nurwahid Abadul Masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwajan qayyiman. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yudhhiruhu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahidan. Alhamdulillahilladzi Allah baina qulubina fasbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu wa shafi'uhu alladhi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd, faqala Allah azza wa jalla fi kitabil aziz a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajida Allahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha ahadan illa Allah fa 'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Sadaqallahu al-'azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu 'ala dzalika minal mu'minin. Hadirin mukarramin wal muhtaramin, bil khusus para pimpinan kita di Wali Kota atau di Jakarta Selatan yang dalam hari ini dihadiri oleh wakil daripada Bapak Wali Kota Al-Habib Salim Ali Al-Nawar Hafizahullah, dari beliau yang pejabat baru menggantikan Pak Makmur. Insyaallah beliau lebih makmur daripada Pak Makmur. Pak Makmur yang berhadis dari bisa memakmurkan Jakarta Selatan itu yang lagi beliau yang adalah seorang Habib insyaallah, dan Makmur Nawar lagi masyaallah. Ya, makmurnya benar-benar makmur yang tercerahkan insyaallah. Karena saat itu dan hari kita yang hadir sama kita yang bermasyarakat dan hari-hari yang lain yang mohon maaf ya namanya satu-satu juga dengan kita di Dewan Masjid Indonesia. Dalam hal ini dihadiri oleh Bapak Dr. Andreas Edi yang adalah Sekretaris Jenderal Umum daripada Dewan Masjid Indonesia Jakarta Selatan. Bersama juga kita ada Bapak Ketua PKF KUB Jakarta Selatan, Bapak Abu Khairi PhD, juga Bapak Ketua Forum Lintas Ormas Jakarta Selatan, Bapak Haji Zain Ahmad sebenarnya, dan seluruh Bapak dan rekan-rekan sekalian pimpinan daripada Dewan Masjid Indonesia se-Jakarta Selatan di tingkat cabang dan juga di tingkat rantai, dan juga adalah Sohibul Bait Sohibul Masjid, pimpinan daripada Masjid Darussalam, yang semoga selalu diberikan assalam Allah SWT. Dan kalau saya ke Masjid Darussalam jadi ingat ke pesantren saya, pesantrennya Darussalam jadi juga dari Ahmad juga, pesantren Darussalam, kami alumni pesantren Darussalam di Gontor. Jadi selama saya kembali pesantren ini, jadi tentu saja kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kembali kita bisa melanjutkan silaturahim. Mudah-mudahan jadi silatul ilmi, wawasan kita menambah, jadi silatul amali, kerjasama kita, ta'awun kita untuk. Nah, ini tadi ayat yang dibacakan sebelumnya memberikan penjelasan bahwa di sana ternyata Al-Quran di dalam surat At-Taubah ayat 17 menyebutnya bukan innama yu'ammiru masajidallah, tapi innama ya'muru masajidallah. Apa bedanya? Dari yu'ammiru kemudian muncul takbir. Seringkali di Indonesia disebut pimpinan masjid adalah takbir masjid. Betul kan? Betul. Kalau takbir itu artinya adalah panitia pembangunan masjid. Jadi kalau amar yu'ammir ta'miran itu artinya adalah membangun fisik. Takbir masjid adalah panitia pembangunan masjid dalam konteks fisiknya. Tapi yang kemudian memakmurkan masjid itu disebutnya sebagai innama ya'muru masajid amara ya'muru imaratan. Jadi mestinya pengurus imarah masjid gitu ya, bukan pengurus
takbir segala takbir masih dibangun, selesai fisiknya, kemudian dipergunakan untuk pengajian, untuk maulid, untuk sholat tarawih, sholat Idul Fitri dan sholat 5 waktu yang lainnya dan kegiatan yang lainnya. Ini bukan dari takmir, ini adalah imarah. Bahasa Arab agak sensitif gitu ya, panjang lah pendek maknanya juga berbeda. Jadi ketika masuk bahasa Indonesia kan banyak kado-kadonya. Nikmat misalnya kan itu NIKMAT gitu kan. Kalau itu bisa dengan nikmat NIQMAT. Kalau antara nikmat yang artinya nikmat bahasa Indonesia dan nikmat itu dua hal yang bertentangan. Jadi perlu hati-hati juga. Riak, gembira ya. Masa riak malah gembira? Tapi bahasa Indonesia jadi begitu. Tapi ada yang benar. Kalang kabut. Itu kalang kabut. Katanya bilang kabut jadi kalang kabut. Itu benar ya. Orang yang musik itu kayak posisinya kayak KPI bilang kabut yang kemudian tidak kokoh dan kuat dari kalang kabut sana kemari. Dulu saya dulu pesantren di Gontor membanggakan. Beliau datang dari satu kota yang ada di dalam Al-Quran. Kota apa itu? Kota Nawi namanya. Kalau Nabi punya Sa'awi, dia boleh ngasih di dalam Sa'awi adalah kota Nawi. Itu beda. Beda bahasa Arab kan banyak seni-seninya gitu ya. Tapi ada hal yang pasti saya yakin ini benar. Ada satu kosakata dari Indonesia yang sekarang di Indonesia yang masuk ke Timur Tengah, masuk ke bahasa Arab, bahkan masuk ke dalam Al-Quran, bahkan masuk menjadi minumannya, campuran minuman untuk para penduduk surga. Apa itu? Kapur. Dalam surah Insan dihasilkan tentang minuman di dalam surga nanti adalah wayasrabuna min ka'sin kana mizajuha kafur. Kapur itu ada kapur. Kapur apa? Kapur barus. Tapi jangan diartikan kapur barus yang tidak di mall sekarang. Atau di kapur sekarang ditaruh di minuman kita hancur gitu. Jadi kapur menjadi bahasa Arab itu titanya adalah kapur dari barus memang. Barus itu adalah satu kota di Sumatera Utara. Sumatera Utara. Yang ternyata itu adalah pelabuhan yang sudah sangat kuno sejak sebelum Hijriah. Jadi sejak sebelum Hijriah itu adalah pelabuhan di mana pedagang-pedagang dari Timur Tengah, dari India, kalau mau ke Cina itu mampirnya di sini ada di pelabuhan Barus. Dari Cina juga itu, dari Cina mereka bawa pedagang lautnya itu nanti mampir di pelabuhan Barus, kemudian baru ke India, baru ke Timur Tengah. Nah dari Barus yang mereka bawa adalah materi barang yang sangat mahal, sangat langka waktu itu, namanya kapur. Dan kapur itu kemudian menyebar ke sebagai barang, menyebar ke barang dagangan, menyebar ke Timur Tengah, masuk ke istana Fir'aun, menjadi minuman daripada para raja-raja sejak zaman Fir'aun dahulu, sehingga kemudian dia jadi bahan yang amat sangat sekali publik masuk ke dalam bahasa Arab. Sama aja sekarang juga ke dalam bahasa Indonesia masuk bahasa Inggris kan ada komunikasi, legalisasi, legislasi masuk. Sama juga bahasa Arab masuk dalam bahasa Indonesia, majlis, musyawaratan rakyat. Dalam Pancasila banyak sekali ungkapan-ungkapan bahasa Arab bahasa Al-Quran. Kemanusiaan yang adil dan beradab, adil dan adab bahasa Arab bahasa Al-Quran. Ungkapan misalnya kerakyatan, rakyat bahasa Arab, yang dipimpin hikmat bahasa Arab, kebijakan dalam perwakilan bahasa Arab, korban musyawaratan atau perwakilan bahasa Arab. Sila kelima keadilan bagi seluruh rakyat, lagi-lagi bahasa Arab. Jadi begitulah bahasa itu kemudian saling masuk, saling mempengaruhi dan dipengaruhi, dan kemudian populer karena sebab-sebab tertentu. Dalam konteks ini adalah sebab bisnis, sebab perdagangan. Jadi pada perdagangan kapur tadi itu menyebar begitu luar biasa di Timur Tengah sejak zaman pra-Islam. Kemudian ketika Al-Quran turun itu sudah jadi bagian dari bahasa Arab. Kemudian bahkan diabadikan bukan hanya untuk minuman kaum elit, bahkan minumannya penduduk surga. Yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafur. Tapi lagi-lagi mohon maaf, jangan dicoba-coba sekarangnya. Mau mencicipi minuman yang di surga, apa kapur barus? Bisa mau.
yang perlu diteliti kapur yang dulu itu seperti apa. Tapi bahwa itu adalah kapur dari Barus, begitulah kalau kita belajar tentang fikih lughah, fikih bahasa. Jadi dalam bahasa juga ada fikihnya. Jadi sekali lagi kita bersyukur dan terima kasih kepada Mas Indonesia yang telah kembali berkenan bekerjasama dengan negara ini untuk menyelenggarakan kegiatan temu tokoh, temu masyarakat, temu warga, untuk kemudian menegaskan kembali bahwa antara keislaman kita, kemasjidan kita, ke-NKRI kita, ke-Indonesia kita itu adalah satu kesatuan yang padu, dan karenanya jangan mau diadu domba, dan tidak boleh diadu domba karena kita bukan domba. Para pengurus masjid adalah orang yang terhormat, orang yang memakmurkan masjid adalah orang yang terhormat, umat Islam adalah orang yang terhormat. Mereka bukan domba, mereka bukan jangkrik, tidak boleh juga diadu jangkrik. Kalau ada yang malu-malu bilang jadi kan gue kira gue domba, gue kira gue jangkrik. Lu nggak ngerti ini yang belakangnya ada apa. Masjid memberikan kepada kita pencerahan tentang hakikat diri kita sebagai dalam surat Allah yang ke-12 tadi, innamanya amru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Ditanya orang kalau imannya ke Allah gak kokoh dan paripurna, imannya pada hari akhir apalagi sudah kokoh dan paripurna, apalagi kemudian aqama shalah wa ata zakat, dan apalagi lam yashhad Allah, itu sudah mestinya tidak bisa kemudian kita diadu domba, diadu jangkrik, di fitnah gitu ya. Ya kalau ada, kita akan menjawabnya tidak dengan fitnah yang lain. Kalau ada yang menyebabkan kemungkaran, kita tidak akan menjawab dengan kemungkaran yang lain. Kita akan jawab fitnah itu dengan hikmah. Kita akan jawab yang namanya musibah dengan berkah, insyaallah. Itulah barokah daripada masjid. Itulah barokah daripada yang memakmurkan masjid. Itulah apalagi para pengurus masjid. Dan itu juga lah yang sesungguhnya menjadi sejarah daripada Indonesia. Indonesia ini saya sampaikan adalah berkah daripada perjuangan jihad, ijtihad, mujahadah, dan tadhiyah daripada para tokoh-tokoh yang dahulu amat sangat memakmurkan masjid, amat sangat mengimarkan masjid. Mereka terdiri daripada para tokoh ulama-ulama kita yang aktif di ormas-ormas Islam. Dari NU ada Kiai Hasyim Asy'ari, ada Kiai Hashim, ada Kiai yang baru berakhir di tahun nasional, Kiai Haji Masdur, Kiai Hashim, Kiai Haji Mas'ud Kedung, di tahun nasional. Ada juga dari Muhammadiyah, ada Kiai Ahmad Dahlan, ada Kiai Haji Mas Mansur, ada Kiai Haji Pak Takir, ada juga baru sekali dan kemarin yang baru akan dilakukan juga Mr. Kasman Simon Dimejo. Ada juga dari Persatuan Umat Islam seperti Kiai Haji Abdul Halim yang namanya akan dipakai di nama bandara di Kertajati di Jawa Barat. Ada juga yang namanya Kiai Ahmad Sanusi. Ada juga dari partai-partai Islam seperti dari Partai Syarikat Islam Haji Rumah Saya Joko Aminoto, Haji Adi Kusno Jogosyoso. Ada juga dari partai Islam yang lain, ada partai penyadar, misalnya ada Haji Agus Salim. Ada juga dari partai Masyumi, misalnya Muhammad Nasir. Jadi termasuk ada juga dari orang Jenderal Sudirman yang mendirikan TNI, Muhammad Nasir yang mengembalikan NKRI. Seringkali sekarang kan kita selalu dapatkan kapan teriakannya ada NKRI harga mati. Pertanyaannya adalah ini berikut pertanyaan karena kadang-kadang yang dituduh umat Islam, soal umat Islam malah anti NKRI. Padahal yang menyelamatkan Indonesia untuk tetap kembali dan menjadi NKRI itu adalah tokoh umat Islam. Itulah Muhammad Nasir, ketua fraksi Partai Masyumi, partainya Haji Abdul Syafiq. Waktu itu hanya ada satu partai Islam saja, Partai Masyumi. Itulah yang menyelamatkan Indonesia menjadi NKRI. Tadinya sudah oleh Belanda diubah, tidak lagi NKRI tapi adalah Republik Indonesia Serikat. Dan Undang-Undang Dasar itu juga sudah diubah oleh Undang-Undang 45. Tapi kemudian oleh beliau diperjuangkan dan melalui DPR, Republik Serikat, pemerintah akhirnya kembali kepada cita-cita Indonesia kita perjuangkan menjadi NKRI kembali. NKRI ini yang menamakan juga tokoh
umat Islam, demikian juga dengan Pancasila, demikian juga dengan Islam Indonesia. Termasuk yang menyelamatkan di Indonesia adalah para raja dari kerajaan-kerajaan Islam. Indonesia ini sebelum jadi Indonesia kan terdiri dari kerajaan-kerajaan yang mayoritas mutlaknya ada kerajaan Islam, seperti kerajaan Mataram di Yogyakarta. Ketika Indonesia diproklamasikan dalam bulan Agustus, kan baru menyatakan dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Nah, Anda bertanya, Anda merdeka, terus teritorial Indonesia itu di sebelah mana? Yang dinamakan Republik Indonesia itu yang mana? Disitulah Sultan Hamengkubuwono, Sultan Kerajaan Islam Yogyakarta, yang gelarannya saja sangat luar biasa. Gelar beliau adalah Ingkang Sinuwun Sultan Hamengkubuwono dan Sembilan Senopati ing Ngalogo. Senopati Ngalogo itu terjemahan dari bahasa Arab Al-Ghazi. Al-Ghazi itu adalah gelar yang diberikan pada raja-raja, sultan-sultan pada Kesultanan Turki Utsmani. Al-Ghazi. Senopati Ngalogo. Sayyidi Manotogomo. Artinya beliau adalah pemimpin agama, imam. Al-Ghazi. Beliau adalah imam. Sayyidin Manotogomo Abdurrahman. Dia sekalipun seorang pemimpin, seorang raja, tapi mengakui bahwa beliau adalah Abdurrahman, hamba Allah Ar-Rahman. Bukan beliau jadi Tuhan. Abdurrahman Sayyidin Manotogomo Abdurrahman Khalifatullah ing tanah Jawa. Dia adalah khalifah di tanah Jawa. Beliau kemudian yang menyerahkan kerajaan Yogyakarta kepada dan masuk ke dalam NKRI. Inilah tanah pertamanya Indonesia. Di kerajaan Islam yang didapatkan melalui perang, dan dipertahankan melalui perang. Begitu NKRI berdiri, diserahkan kepada Indonesia. Beliau bagian saya yang hormati, Indonesia waktu itu kan sudah menjadi negara merdeka, kan sudah banyak pejabatnya, kan harus dikaji. Duitnya dari mana? Sultan Yogyakarta menghibahkan seluruh emas batangan dari kerajaan Sultan Yogyakarta dikasih kepada Indonesia, supaya bisa dipakai untuk menggaji para pegawai Indonesia dan untuk bisa membuat dan mencetak uang Republik Indonesia. Karena merdeka kan duitnya harus ada. Masuklah merdeka duitnya masih golden juga. Duitnya dari mana? Dari emas-emas yang diberikan ke Sultan Yogyakarta. Itu di Jawa. Di luar Jawa ini juga dihormati. Dari Pekanbaru, dari Riau, ada kerajaan Islam namanya Kerajaan Islam Siak Indrapura. Rajanya seorang keturunan Rasulullah dari jalur Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Jadi keturunan Rasulullah itu ada dua jalur, dari jalur Husain bin Ali bin Abi Thalib, ada dari jalur Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Kalau dari jalur Husain bin Ali bin Abi Thalib disebut sebagai para habaib, ahbab. Kalau Habib itu ada keturunan Rasul melalui jalur Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ada juga yang melalui jalur Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, itu disebut Syarif. Jadi kalau Syarif itu adalah Habib dari jalur Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Kalau Habib itu adalah Dzurriyyah Rasulullah dari jalur Husain. Nah, di Kesultanan Nusantara itu ada dua sultan yang syarif. Yang kedua-duanya berjasa luar biasa bagi Indonesia. Sultan Syarif Qasim di Siak. Begitu Indonesia merdeka pada tanggal 28 November tahun 45, beliau sekarang sudah ada WA, ada SMS, ada gitu. Dulu belum ada. Tanggal 2 Oktober, nah 2 November, beliau mengirimkan kapal telegram kepada Bung Karno, menyatakan bahwa Kesultanan Siak bergabung dan masuk ke dalam NKRI dan seluruh kedaulatan dari Siak diserahkan, tanah-tanahnya diserahkan kepada Indonesia tanpa perang, tanpa dibujuk, tanpa dihina, diserahkan. Bukan itu saja, bahkan beliau memberikan wasiat kepada anak turunnya, tidak boleh ada yang menuntut tentang tanah-tanah yang telah diberikan kepada Indonesia, kerajaan yang telah diberikan kepada Indonesia. Yang lebih dahsyat lagi atau dasar yang lain adalah beliau sudah menyerahkan kesultanannya, sudah menyerahkan seluruh tanah tumpah darah daripada kerajaan Siak,
Beliau membantu Indonesia, ngasih juga cash berapa kira-kira? Berapa bantuan cash hibah yang diberikan oleh Sultan yang Syarif Habib Alif Jamal Khalid memberikan kepada Indonesia cash berapa jumlahnya? 13 juta dolar. Berapa itu? Setara 69 juta euro. Berapa itu? Setara 1,4 triliun rupiah. Luar biasa, sangat luar biasa. Sekarang pun nggak ada orang 1,4 triliun. Kemarin kita baru membahas dengan agama, kita kritik, kita tolak. Kementerian Agama mau menghutang kepada orang dunia senilai 3 triliun. Kita di Komisi 8 menolak, mengkritisi, dan kita tidak setuju. Tapi dulu Sultan yang ada Syarif, beliau nggak mau tanggung, dikasih hibah cash. Kalau di dalam apa dengan tanah ke Sultan Riau, mungkin lebih dari itu dikasih ke Indonesia. Coba, kalau sekarang tadi, kalau dipakai itu masih apa itu Indonesia. Saya mengatakan bahwa beliau yang ada Sultan, yang Syarif, yang jenderal, yang ulama, yang politisi, yang muslim, semuanya ini ternyata mereka demikian berperan luar biasa untuk hadirnya di Indonesia kita sekarang dalam. Termasuk kalau nanti di lambang ada lambang Pancasila, ya kan? Yang bikin lambang ini lagi-lagi seorang Sultan yang Syarif. Itulah Sultan Syarif Al-Badri kedua, Sultan dari Kerajaan Pontianak. Jadi yang membuat lambang negara Pancasila juga Sultan yang Syarif, yang menyelamatkan KRI ada Sultan Umat Islam, yang kemudian membantu Indonesia dengan kebiasaan sampai Sultan yang Syarif juga. Bahkan termasuk yang buat lampu supaya umat Islam itu mencintai Indonesia juga lagi-lagi adalah seorang Habib. Seringkali kita menyanyikan lagu ini terutama kalau memperingati 17 Agustus, lagu Hari Merdeka. Biasanya disebut penulisnya adalah Al-Mutahar. Al-Mutahar ini seringkali kita nggak bingung gitu ya. Saya sering dengar itu di Istana Negara karena saya sebagai wakil ketua MPR setiap bulan Agustus pasti memperingati Agustus di Istana Negara. Seringkali terdengar protokol mengatakan kita menyanyikan lagu perjuangan 17 Agustus, Hari Merdeka, ciptaan Hans Mutahar. Kalau Hans Mutahar kira-kira Muslim atau non-Muslim? Non-Muslim. Pada kita Al-Habib Muhammad bin Hussein Al-Mutahar, Al-Mutahar. Han itu Al-Habib, tapi mereka menyebutnya Hans. Ini kan menabrak sejarah yang luar biasa, mengaburkan betapa para habaib kita memiliki sejarah dan jasa yang luar biasa. Memang tadi yang saya ceritakan tadi, pernah nggak kedengaran Sultan Jubian yang Sultan Islam menyerahkan sekian banyak emasnya dari Islam? Pernah dengar nggak? Sultan Syarif Qasim menyerahkan 1,3 triliun rupiah. Pernah dengar nggak? Ya, nah, pernah kedengaran nggak yang menciptakan lambang burung Garuda Pancasila ini ada Sultan Habib yang Syarif yang Sultan? Pernah kedengaran? Enggak. Yang menciptakan lalu 17 Agustus ada Sultan Habib. Pernah kedengaran? Enggak. Ya ini memang bagian-bagian yang karena saya sering nyebut bahwa kita memang boleh mengatakan dan benar kata-kata kamu jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Sayangnya sambil ngomong jas merah dilupakan jasa para ulama, jasa para habaib, jasa para syarif, jasa para sultan. Maka saya ikut mempopulerkan istilah selain jas merah juga jas hijau. Apa itu jas hijau? Jasa. Jangan sekali-kali jangan sekali-kali hilangkan jasa ulama. Jangan sekali-kali hilangkan jasa ulama, jasmi, tidak. Karena ketika sudah dihilangkan, menjadi seolah-olah umat Islam ini tidak ada perannya bagi Indonesia, dan karena layaknya dipersekusi saja, layaknya ditolimi saja, layaknya difitnah saja, nggak perlu dilakukan bela-belaan, nggak ada jasanya, nggak perlu dibela-bela. Padahal ternyata jasanya sangat-sangat luar biasa. 17 Agustus 45 1945
Bahkan Habib Muhammad bin Hussein al-Mutahhar itu ada seperti Al-Jufri, As-Sagaf, kemudian Al-Attas, kemudian Al-Awar, Al-Hawashi. Ini adalah nama-nama untuk faham daripada para habaib keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Mutahhar, bukan Mutahhar, Mutahhar. Ini Mutahhar, Al-Mutahhar. Beliau ceritakan dua lagu yang luar biasa agar kita umat Islam itu mencintai Indonesia ini bukan hanya mencintai secara sepihak dalam semangatnya saja, tapi juga mencintai dalam sampai pada tingkat hati kita. Karena beliau ceritakan dua lagu tempat benar. Satu adalah lagu yang bersemangat, itulah lagu Hari Merdeka, dan yang kedua adalah lagu yang membuat kita benar-benar menginternalisasi makna kemerdekaan karena Allah. Karena beliau ceritakan lagu syukur. Ibnu Syukur. Dua lagu itu yang dikatakan adalah Al-Habib Muhammad bin Hussein kira-kira menapa di masjid. Saya kira sekitar apa ini bisa nyanyikan lagu 7 Agustus apa kan? Apa ya? Saya coba. Tapi Madura punya lagunya beda dikit. 16 Agustus tahun 45. Betul tidak? 16 Agustus tahun 45. Betul tidak? Salah, kalau tidak, orang Madura yang suka bilang betul. 16 Agustus tahun 45, besoknya hari kemerdekaan kita. Tapi yang mana ya tetap 17 Agustus tahun 45. Kita nggak bisa rasakan betapa semangat dari lagu ini. Tapi kemudian ditimbangi juga dengan syukur agar penerimaan kita terhadap negeri yang merdeka ini adalah dari kufur nikmat. Kufur nikmat kemudian berdoa oleh para ulama, para habaib, para asyraf, para syarif, oleh para jenderal Islam, politisi Islam. Kemudian yang terjadi malah komunisme dibiarin, LGBT dibiarin, kemudian separatisme dibiarkan, kezaliman dibiarkan, ketidakadilan dibiarkan, ulama ini dizalimi dibiarkan, nabi difitnah dibiarkan. Itu bisa namanya kufur nikmat. Karena harus kita mengingatkan kemerdekaannya harus kita sikapi dengan syukur. Karena dia membuat hidup bersyukur. Apa yang kira-kira bersyukur? Dari yakin ku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Indonesia merdeka, syukur aku serahkan kehadiranmu Tuhan. Terbiasa kalau kita hayati wali yang kita ada seorang Habib dan jiwanya ter-45 bukan jiwa yang kemarin ter-45 jadi tahun lagu tentang 7 Hari Merdeka itu dibuat tahun 45. Tahun 46 dibuatlah lagu syukur. Itu maknanya kan jadi sangat dalam sekali bahwa Indonesia kita ini diperjuangkan dengan demikian luar biasa, termasuk dengan menciptakan lagu agar cinta kita pada negeri ini cinta yang begitu luar biasa mendalam. Tapi lagi-lagi semangat harus semangat syukur. Jangan kemudian sudah diperjuangkan, dimerdekakan, dikasih emas, dikasih uang, dikasih tanah, dikasih kerajaan, tapi kemudian dibiarkan berikutnya adalah kufur nikmat. Itu yang harus selalu kita ingatkan, kita kritisi. Itu karenanya masjid-masjid kita, imarah masjid kita, dan dewan masjid kita, dan seluruh pihak yang terkait dengan masjid-masjid kita sesungguhnya adalah bagian daripada kelanjutan perjuangan menghadirkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga karenanya dalam konteks kehidupan beragama yang harmoni itu menurut saya sih jangan pernah diartikan ya kita kan harmoni, kita harus damai. Biarin aja ada tetangga yang di situ ada tetap prostitusi, kan damai harmoni. Gak apa-apa sebelah sana di depan masjid ada kelompok masyarakat kelompok mabukan, kan harmoni. Gak apa-apa di sebelah sana jika ada situ malah masih judi, biarin aja kan harmoni. Atau kemudian biarkan saja
dalam tanda kutip masjid dilempari kotoran, dicoret-coret dengan coretan yang sangat tidak bermoral, nggak apa-apa, kan harmoni. Itu harmoni atau ngaco? Ngaco namanya. Jadi ini kan bahkan ada semacam seolah-olah dikedepankan kita harus hidup rukun, kita harus hidup beragama yang harmoni, agama yang harmoni. Agama yang harmoni dari Islam sudah selesai. Karena Islam adalah bahwa asalnya akan ilah rahmatan lil alamin. Tapi bukan berarti harmoni bukan artinya ada harmoni dengan kemungkaran. Bukan harmoni artinya ada kita kufur nikmat. Kalau artinya harmoni dengan kufur nikmat, kasihan betul para ulama kita, para habib kita, para sultan yang kemudian sudah menghibahkan kehidupan yang hal untuk Indonesia. Harmoni tentu adalah ya masjid mempunyai peran untuk melaksanakan imarahnya, untuk menghadirkan amar ma'ruf dan nahi mungkarnya. Tentu memang kita Ahlussunnah wal Jamaah amar ma'ruf nahi mungkar kita mempunyai etika. Amar ma'ruf harus dengan cara yang ma'ruf, nahi mungkar tidak boleh dengan cara yang mungkar. Nahi mungkar dengan cara yang mungkar, alih-alih nahi mungkar malah menjadi mungkar yang baru. Cara amar ma'ruf harus dengan cara yang ma'ruf karena yang Islam ini menghadirkan kema'rufan. Yang dengan cara itu mudah-mudahan karenanya masjid kita semakin dicintai oleh umat, masjid kita semakin dicintai oleh warga, bila masjid kita semakin bisa melaksanakan perannya, dan dengan cara itu maka yang namanya radikalisme dengan sendiri akan terkoreksi. Yang apalagi yang namanya separatisme, apalagi yang namanya komunisme, nggak ada tempatnya di masyarakat yang rahmatil alamin. Mengapa? Karena masyarakat tahu bahwa tidak bertuhan, anti Tuhan, anti agama adalah perilaku yang bukan hanya bertentangan dengan hukum Indonesia, tapi juga sesungguhnya yang tidak ada manfaatnya sama sekali, bahkan akan menghadirkan madarat yang sangat luar biasa bagi kehidupan. Menghadirkan masjid di Tengah Makmur, insya Allah adalah menghadirkan umat yang betul-betul dalam dirinya ada umat yang wasatiyah, umat yang menghadirkan rahmatul alamin, tapi karenanya terkoreksi beragam bimbingan-bimbingan yang bisa terjadi, apakah manusia lagi terorisme, radikalisme, termasuk apalagi yang katakan liberalisme, separatisme, termasuk juga komunisme, apalagi sivilisme, itu semakin pasti bisa terkoreksi. Oleh hormati, kami di MPRI sangat siap untuk kemudian bekerjasama dengan Dewan Indonesia, dengan EKUB, dengan Pemkot Jakarta Selatan, dengan kelompok masyarakat. Bila kemudian dikehendaki adanya sosialisasi 4 pilar MPRI, dialog bangsa semacam ini, insya Allah akan bisa kita selenggarakan di waktu-waktu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.